Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin. Pada minggu kali ini saya akan menjelaskan tentang pengguna dan pengembang sistem. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Nah, gambar di bawah ini merupakan sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dan figur tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Pada organisasi layanan informasi, sumber daya informasi meliputi dari hardware, software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, dan database informasi. Sebagian besar sumber daya ini pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer, dan sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Spesialis informasi untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaannya. Spesialis informasi itu terdiri dari yang pertama analisis sistem, yaitu bekerja sama dengan pengguna untuk mengembangkan sistem baru atau memperbarui sistem yang telah ada. Yang kedua, administrator basis data, yaitu tugas utama perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Yang ketiga, webmaster, bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antara pelanggan dan perusahaan selalu terbuka. Lalu selanjutnya spesialis jaringan, yaitu kerjasama dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data. Lalu programmer, membuat kode program komputer dan mengubah data menjadi informasi. Lalu yang terakhir adalah operator, yaitu menjalankan peralatan komputasi. Komputasi pengguna akhir atau end user computing adalah pengembangan sistem informasi baik sebagian atau keseluruhan oleh pengguna. Nah, hal itu disebabkan oleh pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer, kedua, antrian layanan informasi, ketiga, murahnya peranti keras, dan yang terakhir, peranti lunak siap pakai. Pada gambar tersebut menggambarkan tentang rantai komunikasi tradisional yang menghubungkan para pemakai dan para spesialis informasi serta komputer. Lalu pada gambar rantai komunikasi komputasi pengguna akhir menunjukkan suatu skenario komputasi pengguna akhir di mana pengguna akan mengandalkan spesialis informasi untuk mendapatkan dukungan pada tingkat tertentu. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Lalu keundangan AUC yang pertama menyamakan kemampuan dua tantangan, yang kedua mempersempit jarak komunikasi. Manfaat tersebut menghasilkan pengembangan sistem yang lebih baik daripada yang dihasilkan oleh spesialis informasi yang mencoba untuk melakukan sendiri sebagian besar pekerjaan. Selain manfaat AUC, yaitu ada pula risiko AUC. Yang pertama, sasaran sistem buruk. Kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Keempat, hilangnya integritas data. Kelima, hilangnya keamanan. Dan yang terakhir, hilangnya kendali. Karena potensi manfaat yang dimilikinya, perusahaan harus mengembangkan suatu rencana strategi sumber daya informasi yang memungkinkan AUC berkembang dan tumbuh subur. Sedangkan untuk resikonya, jenis-jenis pengendalian yang telah bekerja dengan begitu baik di layanan informasi juga harus diterapkan pada area-area pengguna. Lalu selanjutnya ada kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan jika untuk karir di bidang layanan informasi. Pengetahuan yang memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem meliputi yang pertama komputer literasi, information literacy, business fundamentals, sistem teori, sistem development process, dan yang terakhir sistem modeling. Lalu pada keahlian pengembangan sistem yang pertama ada communication skills, yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Yang kedua analytical ability, yaitu studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respons atau solusi. Yang ketiga creativity, yaitu penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Lalu yang terakhir adalah leadership, yaitu kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya.
Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor, yaitu meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Nah, konsep ini dimulai dengan telekommuting lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Telekommuting merupakan terbatas pada melakukan pekerjaan di rumah. Lalu hoteling, karyawan datang ke kantor bila mana dibutuhkan. Ada keuntungan dan kerugian kantor maya. Yang pertama, keuntungan kantor maya yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan yang terakhir kontribusi sosial. Pada kerugian kantor maya, yang pertama moral yang rendah, dan yang terakhir merupakan kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi maya merupakan operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Lalu dampak sosial organisasi maya yaitu seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang tertarik dengan kantor maya, perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja. Pengaruh ini akan lebih jelas terlihat pada penampilan fisik dan fungsi dari kota-kota kita. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, menjadikan kota kita lebih tenang, lebih lembut, dan menjadi tempat yang lebih menarik untuk dihuni. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan yang paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama adalah penggunaan dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Dan organisasi tidak lagi berbentuk fisik yang mengharuskan pekerjaan dan pekerja berada pada satu lokasi fisik. Jaringan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan mencapai suatu organisasi maya di mana pekerjaan dapat dilakukan di hampir semua tempat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.